memberikan manfaatnya, dan semoga kita semua termasuk umat beliau Nabi Muhammad SAW. SD Negeri 2 Jatinsari yang akan bersama SD Negeri 2 Jatinsari. Kepada Ibu Sulasmi RPI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumarto SPD selaku pengawas sekolah Kecamatan Jatinsari. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Jatinsari. Yang saya hormati perwakilan dari Bapak Komite, Bapak Ibu Komite, perwakilan dari tokoh masyarakat dan wali murid yang saya hormati juga, serta anak-anakku perwakilan dari siswa-siswi SDN 2 Jatinsari yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 2 SDN 2 Jatinsari dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apa. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu serta anak yang saya hormati serta anak yang saya cintai. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi dari SD Negeri 2 Jatinsari. Sebelum menyampaikan visi dan misi, saya akan menyampaikan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Saya lanjutkan tujuan pendidikan nasional pada jenjang pendidikan dan pendidikan yang lebih lanjut. Bahasa, kecerdasan intelektual, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Jadi semua itu diusahakan dari Bapak Ibu Guru untuk anak-anak SD Jatinsari. Jadi tadi di rumah diantar atau jalan kaki, pamitan dari anak-anak. Jadi nanti dilanjutkan. Kemudian anak-anak dari Bapak Ibu Guru untuk memerintahkan pada anak-anak monggo dari ide sendiri, punya ide sendiri, mau mengeluarkan, mau pentas apa, gimana mental anak supaya tidak down. Ada anak di sini ada semaksimal mungkin juga. Jadi kemarin ada anak-anak kita tidak dari segi akademik Pak, tapi dari olahraga kemarin dapat lomba-lomba, minta dorongan juga dari Bapak Komite dan wali murid bagaimana supaya Jatinsari 2 itu tetap jaya. Minta tolong untuk orang Islam. Jadi pramuka itu juga wajib bagi anak-anak sekolah. Jadi harus mengikuti. Kemudian ada ekstra voli. Jadi voli itu meskipun tidak punya guru olahraga dari Penjaskes Pak, anak-anak ini karena di sini guru kelasnya itu kelebihan 1. Untuk yang Bu Haryanti itu saya tugaskan untuk mengajar guru olahraga, untuk mengajar olahraga. Pak itu sebetulnya S1-nya guru kelas, tapi karena tidak mendapatkan ruang kelas, jadi sudah cukup gurunya, jadi saya teralih untuk mengajar olahraga. Kemudian di Negeri 2 Jatinsari secara menyeluruh dan lengkap. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tanggapan, mungkin ada ide-ide atau usul-usul dari Bapak Ibu
semua bisa disampaikan kepada SD Negeri 2 Jatisari. Monggo Bapak Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini langsung saja saya sampaikan di sini untuk visi dan misi bagi saya sudah bagus, luar biasa. Cuma misal dibikin begini Bu, ngasih selebaran ke masyarakat sekitar agar visi dan misi itu bisa diketahui oleh masyarakat. Mungkin nantinya berdaftar murid baru kesini kan lebih banyak lagi, biar diketahui masyarakat. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan program untuk sekolah pesantren itu sudah disampaikan, kita mengundang juga pemuka agama. Termasuk penjenengan diundang tuh begini. Penjenengan juga bagus gitu. Itu mau gogoro, termasuk penjenengan sudah menyampaikan, gitu. Hasil dari dulu rapat itu pembentukan program unggulan itu, penjenengan juga berusaha menyampaikan kepada masyarakat, tetapi Bapak Ibu guru juga harus berusaha. Atau misalkan penjenengan ngersake tadi visi-visi disebarkan ke masyarakat, ya kita siap ya Pak. Siap. Nanti kita tolong bantuannya ya Pak. Jadi supaya SD Candisari 2 itu siswanya juga bertambah terbopo. Jangan sampai tambah enggak. Terima kasih. Memang untuk penyebaran visi misi ini memang kita baru mungkin satu tahun terakhir ini yang intensif gitu. Kami nanti insya Allah juga berusaha membuat selain tadi yang visual mungkin seperti pamflet ataupun seperti brosur, kami juga akan berusaha membuat video sehingga nanti kita bisa sebarkan lewat sosial media maupun YouTube maupun Facebook, sehingga nanti insya Allah bisa diakses semua wali murid. Karena kita kan setiap kelas punya grup WA gitu, nanti mungkin bisa buat entah story atau status atau apa gitu. Insya Allah ini memang usulan yang bagus sekali buat SD kami. Ini terima kasih sekali usulan yang Bapak sampaikan. Insya Allah itu yang akan kami laksanakan gitu Pak. Monggo nanti ada usulan lagi ya untuk pemasaran SD Negeri 2 Jatisari ini. Karena setahun terakhir ini kan memang sudah terjalin baik dan intensif. Semoga semakin maju lagi seperti usulan Pak Rosmin ini, Pak Guru, Bu Guru datang jam berapa? Nah sekarang sudah terwujud Pak, insya Allah Pak. Kemarin atas usulan Pak Rosmin juga. Begitu, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini sifatipun buatan masalah misi itu kelompok itu paling baik. Ini sifatipun pertanyaan. Jadi itu lah ngawal-ngawalkan mereka syarat sama anak-anak. Nah, masalah air itu lah menjadi yang padan loh. Dia pernah ngeluh aksi kritik loh. Kritik pun kok remati sama kulon buatan kulon itu ini. Masalahnya kan panggilan kulon itu dengan buat berharap bukan koyo itu paling kata. Anggota pun itu 16 buah kecuali kandang kali ibu Bu. Jadi saya paling kata. Lah toyon niku awet. Nggih. Lah niku nak enten kerusakan napa-napa, niku dinanggung piyambak. Dadi sing sapomo nggih kula niku meniti kan kumpul. Begini nggih kula niku sing nanggung kula. Lah sak upami kerja niku per kakak niku ngono piyambak. Dadi
Ini itu pertanyaan itu buatan apa-apa itu kalau yang jawab beda. Zaman itu buatan kalau kata yang saya itu menurut tiap. Kalau nak menurut minggan itu enten jatah ibu. Itu kalau bayar terus kalau dikasih. Dan saya kena perkakan itu dari pulau 10 niku pendak pulang. Niku kanggene nurut yang gunung. Kalih iuran yang Paguyuban Dharma Tirta itu 150 per bulan. Ini bukan ini kami, ini bukan buatan nurut itu buatan di DDG, nanti kalau DDG masalah ini cuma mau sekolah misalnya. Ya ini bu, kalau menari mengesolan itu awet, mau perjalanan kalau kan nonton pinggir, macam itu ya. Jadi buatan tangan dua macam loh, ya. Ini mampu kan bisa telepon. Kami SMP Dua Candi Sari ini sudah membuat akun YouTube Bapak Ibu. Di akun YouTube khusus untuk SMP Dua Candi Sari. Nah itu saya sering membagikan ke kelas saya kelas 6 dan minta tolong ke Bapak Ibu wali murid itu untuk men-sharekan. Jadi minimal itu buat status atau buat story itu kan nanti warga masyarakat yang di kontaknya itu kan bisa diketahui. Nah kemudian ada juga nanti mungkin brosur-brosur yang biasa saya buat dan nanti saya bagikan ke grup sekolah. Dari grup sekolah nanti bisa di-share ke guru kelas masing-masing. Nah dari itu nanti bisa dibagikan ke kontaknya yang ada di grup Bapak Ibu atau buat story. Nah itu sudah sangat membantu untuk promosi mengenai visi dan misi program. Mendata dulu dan tanya-tanya berkati. Di sini alumni SDN 2 Candi Sari. Saya cari, sing kira-kira berhasil ini sopoan teman-teman. Sudah saya catat tapi belum saya sampaikan ke Pak Sidin. Itu ya rencana untuk mengembangkan biar berkembang SD Candi Sari 2 itu bagaimana caranya kita mencari terobosan nanti dari alumni juga. Rencananya seperti itu. Oh jadi untuk dari Bapak Awas saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu kepala sekolah SD di Banjar Sari. Yang pertama Pak Ibu SD di Banjar Sari. Yang kedua komite dan tokoh masyarakat, perwakilan dari tokoh masyarakat dan anak-anakku yang ikut dalam sosialisasi ini. Pertama, terima kasih kepada kita sekali bahwa disyukurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini akhir siang ini kita masih dalam keadaan walafiat tanpa salam mengucapkan selalu mengucapkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk selalu istiqomah, untuk selalu menjalankan risalahnya, mudah-mudahan kita bisa menuju ke kebahagiaan di dunia dan akhirat kemudian. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sedikit kami menghadapi akan berlangsungnya sosialisasi penyampaian visi-misi sekolah ini untuk pagi hari ini. Betul apa yang telah disampaikan oleh Bapak bahwa sekolah ini untuk visi-misinya itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terus undang-undang tentang pendidikan nasional bahwa fokus utama ini kalau tadi kita lihat di tujuan pendidikan nasionalnya
itu yang menyangkut masalah pengetahuan dan intelektual dalam bidang akademik itu kalau dibandingkan dengan yang lain itu lebih porsinya lebih sedikit. Kalau karakter mulia, bekerja luhur, terus terampil, kreatif, kecerdasan, komprehensif yang lain itu dijabarkan ada dalam dan sebagainya. Tapi banyak sekali yang menyangkut tentang pendidikan intelektual dan pengetahuan itu masih menurut tujuan pendidikan nasional. Dan ini ngatur, ini tugas kita di pendidikan kita di sekolahnya adalah pendidikan dasar, disebut dengan pendidikan, bukan Bapak Ibu guru di sini itu mendidik bukan mengajar. Kalau mengajar itu mudah bagi teman-teman guru atau dosen itu mengajar mudah di kelas, karena yang dia hanya menyampaikan ilmu yang dipelajari itu sangat mudah untuk diajarkan ke siswa, ke mahasiswanya. Tapi kalau mendidik itu menjadi tugas yang tidak mudah bagi kita teman-teman guru SD. Ini mendidik, yang mengajarnya kalau porsi dari tujuan pendidikan nasional itu tidak disarankan tidak terlalu besar. Karena apa? Kalau SD diajarkan terlalu besar, misalnya pelajarannya banyak sekali, kalau cuma guru itu pelajarannya ada 15. Kalau SD itu ada sekitar 12 pelajaran. Kalau TK bahkan oleh masyarakat sementara ini yang ditutup bisa membaca, bisa menulis, bisa komputer, bisa mengaji, terus dan sebagainya. Ada buku TK. Nah ini kalau kita lihat dari tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ibu Kepala ini sudah sangat tidak pada tempatnya. Jadi kalau tuntutan kepada pendidikan utamanya di TK dan SD itu kalau terlalu tinggi seperti itu, harus bisa, kalau SD harus bisa komputer, bisa bahasa Inggris, bisa matematika, bisa IPA dan sebagainya, itu harus mahir dan sebagainya. Apalagi sekarang dituntut dengan keahlian teknologi, itu sangat berat bagi anak. Nah, apakah itu nanti akan berguna bagi kehidupan anak? Ya kita lihat. Apakah kalau selalu juara 1 di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, bahkan sampai perguruan tinggi itu bisa menjadi anak itu sukses di kemudian hari? Ternyata tidak. Kesuksesan anak itu ketika sudah nanti bercampur dengan masyarakat, kembali kepada masyarakat, bukan kecerdasan intelektualnya yang mendukung, tapi kecerdasan yang paling utama adalah kecerdasan tentang karakter budi pekertinya, kecerdasan sosial, keterampilan, terus hubungan sosial. Lulus SD itu bisa sampai 6 juz, minimal 5 juz targetnya. Nah kalau kita sekolah negeri, karena bagaimanapun kita akui bahwa guru agama itu sangat terbatas. Bahkan ada sekolah yang tidak memiliki guru agama. Di sini salah satunya sekolah yang tidak memiliki guru agama. Maka walaupun ada salah satu guru agama itu pun baru saja masih WB, kalau masih WB itu tidak ada yang menggaji. Jadi sekolah pun sudah tidak mampu, maka untuk menjawab tantangan itu juga agak berat. Tapi ternyata Pak Seno menjawab tantangan ini, mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan. Paling tidak itu hafalan surat pendek itu adalah dasar utama bagi tantangan kita di sekolah. Memberikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Yang pertama apa? Secara akademik kita sudah melayani dengan maksimal mungkin. Secara agama kita ada pesantren sekolah Bapak Ibu. Pesantren sekolah itu target kita di SD Negeri 2 Candisari. Yang pertama secara fikih anak-anak bisa berwudu, bisa sholat dengan benar. Saya pertama kali masuk di SD ini juga miris Bapak Ibu. Ya alhamdulillah seperti ini saya juga alumni pesantren. Alumni pesantren, pondok pesantren Binti Gading Mengarang Ibu Bapak Ibu. Saya itu pertama kali datang di sini juga miris. Kenapa? Anak-anak itu waktu wudhu itu nggak bisa. Kemudian waktu sholat apalagi nggak bisa. Masya Allah. Waktu wudhu itu saya cek wudhunya, wudhu itu sampai sini setengah sini Bapak Ibu. Kalau
kalau dalam saya ngaji itu wudhu itu syarat-syaratnya itu kan harus di atas itu anak-anak wudhu kok sampai sini kadang membasuhkan itu enggak larang ini wudhu ya sah tolerir ya seperti itu makanya saya berinisiatif dengan Pak Seno kemudian saya matur Pak Sunarto waktu kepala sekolah dahulu kita akhirnya mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat nah kita membuat apa itu berinisiatif menyediakan atau memberikan fasilitas keagamaan ala pesantren di SDG.